Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Herdiani dari kelas MN 20D Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran akuntan dalam organisasi. Ilmu akuntansi itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang dimaksud dengan akuntansi manajemen yaitu mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Dan akuntansi manajemen ini tidak harus sesuai dengan GAAP. Lain halnya dengan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan itu harus sesuai dengan GAAP. Karena akuntansi keuangan itu mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Lalu selanjutnya akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen karena akuntansi biaya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar dan pihak dalam perusahaan, bukan berdiri sendiri di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi akuntansi biaya ini tidak berdiri sendiri. Nah, akuntansi ini tidak berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Lalu, apa perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ini pasti berbeda. Bisa dilihat dari tujuannya. Tujuan akuntansi manajemen ini untuk mengambil keputusan, sedangkan tujuan dari keuangan itu untuk mengkomunikasikan posisi keuangan. Lalu bisa dilihat juga dari pemakaian utamanya. Kalau pemakaian utama akuntansi manajemen itu manajer internal, kalau pemakaian utama keuangan yaitu pemakaian eksternal. Lalu juga bisa dilihat dari fokus dan penekanan. Kalau fokus dan penekanan akuntansi manajemen itu berorientasi pada masa depan. Kalau misalnya fokus dan penekanan akuntansi keuangan itu berorientasi pada masa lalu. Dan juga bisa dilihat dari aturan pengukuran dan pelaporannya. Kalau akuntansi manajemen, aturan pengukuran dan pelaporannya itu pada biaya dan manfaatnya. Sedangkan akuntansi keuangan itu aturan pengukuran dan pelaporannya itu pada GAAP. Dan bisa dilihat juga dari rentang waktu dan jenis pelaporannya. Kalau akuntansi manajemen itu rentang waktunya bervariasi, sedangkan akuntansi keuangan itu rentang waktunya tahunan atau kuartal. Lalu strategi dan akuntan manajemen. Strateginya itu untuk menjelaskan bagaimana perusahaan menyelaraskan kapabilitasnya dengan peluang di pasar untuk mencapai tujuannya. Lalu manajemen biaya strateginya yaitu memfokuskan secara khusus pada dimensi biaya dalam keseluruhan strategi perusahaan. Lalu akuntansi manajemen juga dapat membantu menjawab pertanyaan penting seperti misalnya nih, siapa pelanggan terpenting kita dan bagaimana kita memberikan nilai kepada mereka. Terus ada lagi, produk pengganti apa yang ada di pasar dan mengapa mereka berbeda dengan milik kita. Lalu, apakah sumber daya terpenting kita? Mengapa beda dengan yang lain? Lalu misalnya ada lagi, apakah cukup terdapat kas untuk mendanai strategi ini? Atau apakah perusahaan harus mencari dana tambahan? Nah, manajemen akuntansi dapat membantu pertanyaan tersebut. Lalu peran akuntan manajemen
dalam mengimplementasikan strategi itu yaitu 1. Manajer mengimplementasikan strategi dengan menerjemahkannya menjadi tindakan. Yang kedua, menciptakan nilai adalah bagian penting dari strategi perencanaan dan implementasi. Yang ketiga, nilai adalah manfaat yang diperoleh pelanggan dari produk atau layanan perusahaan. Lalu, analisis rantai nilainya itu seperti apa? Rantai nilai itu adalah rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan ke produk atau layanan perusahaan. Dan rantai nilai ini terdiri dari 1. Penelitian dan pengembangan. Lihat dulu, diteliti dulu, nanti dilihat dulu. Yang kedua itu desainnya, desain produknya bagus atau tidak. Jasa atau proses pengirimannya lama atau tidak. Yang ketiganya produksi. Yang keempatnya pemasaran. Dan kelimanya distribusi. Dan yang keenamnya layanan pelanggan. Lalu, apa sih faktor-faktor kunci keberhasilan? Dimensi kinerja yang pelanggan harapkan dan merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan. Meliputi biaya dan efisiensi. Perusahaan menghadapi tekanan yang terus-menerus untuk menurunkan biaya produk atau jasa yang mereka jual. Jadi dimurahin aja, nanti juga pada beli gitu. Yang kedua, kualitas. Kualitasnya harus bagus. Pelanggan mengharapkan mutu pada tingkat yang tinggi. Jadi pelanggan juga mengharapkan sesuatu yang bagus. Yang ketiganya, waktu. Waktu memiliki komponen terdiri dari waktu pengembangan dan waktu tanggapan pelanggan. Yang keempatnya, inovasi. Arus produk atau jasa yang inovatif merupakan dasar untuk mencapai keberhasilan perusahaan yang terus-menerus. Jadi kalau misalnya ingin berhasil itu harus inovatif atau kreatif, biar tercapainya keberhasilan itu sendiri. Lalu sistem perencanaan pengendaliannya itu bagaimana? Perencanaan atau planning memilih tujuan, memproduksi hasil, memutuskan bagaimana mencapai tujuan, dan mengkomunikasikannya ke seluruh bagian organisasi. Yang kedua itu anggaran atau budget. Nah, anggaran atau budget ini adalah alat perencanaan terpenting. Sebelum merencanakan sesuatu itu harus ada uangnya dulu. Yang ketiga yaitu pengendalian atau controlling. Mencakup tindakan yang mengimplementasikan keputusan perencanaan, memutuskan cara mengevaluasi kinerja, dan memberikan umpan balik ke organisasi. Yang selanjutnya yaitu peran akuntan manajemen. Peran akuntan manajemen itu sangat banyak, terutama untuk pemecah masalah. Yang kedua yaitu scorekeeper atau pencatat nilai. Yang ketiga yaitu pengarah perhatian. Lalu panduan penting akuntansi manajemen itu apa sih? Pendekatan biaya atau manfaat. Biasa digunakan manfaat pada umumnya harus melebihi biaya pada keputusan dasar. Yang kedua yaitu pertimbangan perilaku dan teknis kemanusiaan dilibatkan dalam keputusan. Tidak hanya uang, tapi juga dengan kemampuan. Uang saja tidak cukup kalau kita tidak bisa. Yang ketiga yaitu berbagai definisi biaya dapat digunakan untuk berbagai penerapan. Lalu etika profesional itu seperti apa? 4 standar etika untuk akuntan manajemen, sebagaimana dijabarkan oleh Institute of Management Account. Yang pertama yaitu kompetensi, yang kedua yaitu kerahasiaan atau confidentiality, yang ketiga yaitu integritas, dan yang keempat itu objektivitas.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.